dikatakan, hiduplah dari lebihnya. Lebihnya. Tuhan itu pasti memberi lebih. Apa yang sekarang kita dapat lebih? Dengan kita bisa nafas aja, menurut saya itu lebihnya. Kita masih bisa hidup sampai hari ini. Kalau sekarang kita kumpul sama-sama, berarti Anda nggak ada di rumah sakit. Mestinya ya, nggak ada yang ada di rumah sakit. Yang artinya kita masih bisa di depan handphone kita, di depan laptop kita ikut di dalam persekutuan ini. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang duga di awal tahun, kalau kita mengalami COVID-19 juga. Walaupun waktu itu China sudah. Tapi kita masih rasa jauh. Kita mulai panik kapan? Waktu bulan Maret awal. Ketika sudah ada pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya ingat hari itu, wah yang namanya supermarket di rush. Ya, sore itu saya mau pulang ikut teman. Lalu teman saya bilang, saya mau belanja bulanan ke Giant. Jadi saya bilang, ya sudah, mampir dulu lah, saya temenin. Nah ketika saya temenin dia belanja dengan 2 orang teman, mereka belanja bulanan, yang artinya pasti banyak ya, ada pembersih, ada apa namanya sikat, ada pokoknya tuh bukan beras, bukan mie instan. Nah, memang karena yang ngantri di kasir panjang, jadi saya bilang udah deh saya ngantrein dulu, jadi supaya waktu kalian selesai belanja, kita udah deket ke kasir. Nah, rupanya karena 2 orang, jadi digabunglah di kereta yang maksudnya bertumpuk gitu, karena belanjaan 2 orang. Jadi saya berdiri dekat situ. Memang ada beberapa yang menyapa saya, tapi saya nggak kenal gitu ya, mungkin orang tua murid. Jadi, hai apa kabar? Iya, halo gitu ya, jarak jauh. Nah, rupanya malamnya beredar foto saya. Foto saya dengan kereta yang penuh dengan barang dan bukan barang saya, lalu dilingkarin, dikasih tanda panah. Kayak terciduk gitu ya. Terciduk ini mungkin ikut panik ya. Ada rasa marah sih waktu itu. Rasanya, ini orang ya ampun bisa foto begitu lalu beredarlah di kalangan orang tua murid. Ya saya cuma berpikir, itu nggak sesuai dengan kenyataan, memang itu bukan belanjaan saya. Tapi akhirnya saya jadi sadar. Saya ini mau pergi kemanapun, orang itu melihat. Dan saya nggak perlu pakai topeng. Ya sudah, kalau orang salah tafsir ya sudah, namanya juga manusia. Nah kembali kita kepada topik. Jadi ada hal-hal yang membuat kita panik dalam hidup ini. Nah, Matius 14, 22-33, karena tadi judulnya adalah Yesus berjalan di atas air, dan bagaimana Petrus juga berjalan di atas air. Jadi, walking on the water. Ya, kita lagi jalan di atas air, tapi jalan di atas air sesuatu yang bukan cuma air tenang, ini di dalam badai. Ya, kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia
dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, ibu-ibu, ini pembahasan yang saat-saat ini mungkin banyak kita mendengar khotbah tentang ini. Tetapi saya ingin memberikan penekanan-penekanan. Ya, ini badai kehidupan, kita nggak pernah duga kapan datangnya, karena nggak pernah kita harapkan. Demikian juga dengan konteks sekarang, kita stay at home. Siapa sih yang duga bakal stay at home? Kemarin waktu saya persekutuan doa dengan orang tua murid, ada satu orang tua yang begitu di awal Maret, dia tahu COVID itu mulai ada, dan Presiden Jokowi menetapkan untuk adanya social distancing, ya, untuk penutupan tempat-tempat keramaian. Kami sekolah juga di minggu kedua sudah tidak ada murid-murid lagi. Nggak pernah kebayang ya, sekolah tutup berbulan-bulan. Ini bukan liburan. Gereja tutup, toko tutup, dan dia bilang di situ awal mula, saya harus memberhentikan pegawai-pegawai saya. Dan sekarang ini kami hidup hanya day by day dari tabungan. Jadi kapan berakhir kami nggak tahu. Masih cukup nggak? Nggak tahu juga. Tabungannya masih cukup atau tidak. Jadi memang badai itu bisa anytime datang. Mungkin bukan dalam bentuk yang kolosal seperti badai ini, corona COVID-19, tapi bisa juga di dalam pribadi kita. Tahu-tahu kita sakit keras, tahu-tahu kita mengidap penyakit yang kita nggak pernah pikir saya bisa mengalami itu. Atau tiba-tiba kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang selama ini kita bersandar pada dia. Apapun bisa terjadi. Badai itu bisa datang. Kapan saja, tidak direncanakan. Dan tidak bisa kita hindari. Kita harus dihadapi dengan badai itu. Kalau Anda menghindari, artinya Anda, ya saya quit dah. Bagaimana caranya quit? Apa kita mau bunuh diri? Dan badai itu terlalu besar. Kita nggak bisa mengatasi karena badai itu datang dari luar. Jadi eksternal. Yang misalnya katakan tiba-tiba kita dengar berita dari orang lain bahwa suami kita selingkuh. Wah, saya nggak membayangkan. Saya sering ketemu dengan ibu-ibu yang dia bilang, "Bu, saya itu seperti disambar petir ya ketika mendengar itu." Sesuatu yang tidak kita bisa atasi, ya, kita hadapi. Nah, konteksnya sama. Matius 14, ini Tuhan Yesus sengaja memisahkan diri untuk berdoa. Dia suruh murid-muridnya pergi dulu. Jadi murid-muridnya ada di tengah laut itu, kondisi danau itu. Lalu kemudian jam 3 pagi ada angin sakal. Dan angin sakal itu ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Hantu sama Tuhan itu tinggal dibolak-balik ya. Kalau kita ngomongnya hantu, kalau depannya han, ya jadi belakangnya tuh. Tapi kalau depannya Tuhan, nah mirip-mirip, hati-hati ya. Itu hantu, mereka berteriak-teriak karena takut. Rupanya mereka tuh percaya di dalam Roma, Roma itu kan, Romawi itu punya semacam kayak mitos-mitos. Mereka tahu bahwa yang namanya ada dewa air, ya. Jadi dewa air yang tentu menyerupai hantu yang menguasai gitu. Jadi kalau misalnya ngamuk gitu ya karena angin taufan, karena angin sakal, jadi mereka bilangnya, wah dewanya ngamuk gitu. Nah, mereka ketakutan, tetapi segera. Boleh nggak segera itu Anda garis bawahi? Segera Yesus berkata kepada mereka, tenang.
Aku ini, jangan takut. Anda ingat di dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah, be still, and know that I am God. Tenanglah, diamlah, ketahuilah, akulah Allah. Aku yang menciptakan langit bumi. Aku yang menciptakan angin. Aku menciptakan danau. Aku menciptakan semua ini. Aku yang mampu menguasai. Kita ini ciptaan. Kita nggak bisa bikin angin berbelok arah. Nggak bisa. Kita nggak bisa bikin hujan enggak. Ya nggak tahu ya pawang hujan ya. Bagaimana caranya? Saya rasa sih kalau memang mau hujan dan Tuhan menetapkan hujan, mau pawang hujan ada 1000 juga tetap hujan. Karena siapa yang menguasai, yang mengendalikan bumi ini adalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang, tenang, tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita kenal Tuhan kita, seperti apa, mestinya kita tenang. Tentu tenangnya bukan begini, ya. Jadi ketika soal tenang, kadang-kadang kita ketenangan. Saking tenangnya kemarin kejadian di McD. McD-nya Sarinah kan mau tutup. Begitu mau tutup, memang juga mengumumkan pasti ke masyarakat bahwa ini mau tutup. Ya memang sih itu sejarahnya karena sejak pertama kali McD berdiri adanya di Sarinah, pernah ditutup, entah renovasi atau apa, tapi dibuka lagi, jadi pasti banyak kenangan dan sejarah di sana. Tapi rupanya, yang ini mungkin tidak disangka juga oleh McD, orang-orang pada berdatangan, kerumunan, berdesak-desakan. Kalau sudah begini, ini kalau nanti terbangun klaster, ya mereka yang mungkin ada yang sakit di situ menularkan dan sebagainya, kita ya nggak bisa. Makanya sekarang apakah kita akan kembali normal dalam bulan depan? Ya kita tunggu saja nih. Ini bakal mudik apa enggak nih orang-orang. Sesuatu yang memang tidak membuat kita tenang. Atau saking ketenangan kita ke pasar nggak pakai masker. Kita masih pergi ke sana ke sini berani. Nah kalau yang kayak gitu menurut saya itu bukan berani tapi berani mati. Dan masalahnya bukan kita yang tertular, tapi mungkin kita yang menularkan orang. Karena kita mana tahu kita bawa virus atau enggak. Jadi balik lagi, sebetulnya ketenangan kita bukan dari pikiran kita. Yang semata-mata, oh ini saya punya uang. Ya, saya punya uang, saya punya deposito, saya masih punya rumah 5, saya masih punya emas banyak. Bukan dari situ. Ketenangan kita hanya dari Allah. Karena kalau kita bersandar kepada barang, kepada orang, itu semua akan lenyap. Itu semua akan berakhir. Ya, akan sifatnya fana, enggak kekal. Jadi pasti bisa hilang, bisa rusak. Nah, lanjut, ketika tidak kenal Tuhan, maka itu yang membuat kita takut. Karena kita tidak tahu kita mau gantung sama siapa. Hanya kita bergantung kepada Tuhan itu yang membuat ketenangan yang sejati. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kita bisa lega. Dari mana? Di tengah-tengah situasi seperti ini. Ibu-ibu, saya membuat dapur umum. Sekolah yang saya dirikan, Sekolah Atalia, itu memiliki sekolah gratis. Jadi saya punya sekolah gratis, ada 147 siswa dari 119 keluarga. Waktu bulan Maret, wah saya sudah mulai, ini ojol ya, ojek online, kan nggak ada penumpang karena kan kita lockdown. Dan orang tua murid saya, itu ada yang tukang bangunan, ada yang tukang ojek, ada yang penjaga toko, ada yang pemulung, macam-macam. Nah, mereka itu pekerja harian. Jadi kalau hariannya sudah ditutup, nggak ada kegiatan, mereka makan apa? Nah, saya mulai terpikir waktu itu, apa saya bikin dapur? Nah, sempat teman-teman di yayasan juga bilang, hati-hati loh, nanti kita digerebek.
Ya, karena ada kumpul-kumpul ya, pastilah namanya juga orang masak. Dan saya waktu itu memikirkan masak untuk 400 orang. Dan bersyukur hari ini saya tiap hari masak bisa untuk hampir 600 orang. Wah, waktu awal-awal ya deg-degan. Tapi saya pikir gini, saya nggak perlu takut kalau ini Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, ya suruh mulai, ya mulai. Nanti Tuhan suruh berhenti, ya berhenti. Namanya juga bukan agenda pribadi. Saya yakin, kenapa Tuhan yang suruh? Karena saya pikir ini ada kok sumber dayanya. Ada. Ya, mestinya kan guru-guru biasa makan tiap hari. Nah, berarti dari dana itu aja saya ambil. Tapi memang harus masak sendiri supaya bisa lebih murah. Ketika saya sharing, ada teman saya yang tergerak, oh iya kalau gitu saya kasih berasnya. Wah, sesuatu yang menurut saya amazing sekali. Saya belajar satu hal. Kalau Tuhan suruh, nggak usah ragu. Lakukan. Asal kita tahu, memang Tuhan yang mau. Dan ini untuk Tuhan. Nah, kembali kepada cerita kisah yang ada di Matius 14 itu. Lalu Petrus berseru, jawab Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya bingung. Ya memang Petrus tuh sanguin ya. Jadi dia tuh yang pasti nomor satu akan ngomong dulu deh. Waktu Tuhan Yesus bilang nanti ya di antara kamu ya akan ada yang menyangkal aku ya, bakal ada yang mengkhianati aku. Wah, Petrus langsung ngomong, oh kalau saya sih nggak mungkin ya. Tuhan mati, saya ikut mati. Tuhan ke penjara, saya ikut ke penjara. Sampai Tuhan Yesus bilang, ingat ya, ini sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Jadi makanya ketika Petrus betul-betul menyangkal Tuhan, dia sedih sekali. Kenapa dia jatuh? Saya pikir-pikir, saya juga mirip-mirip Petrus. Yang ngomong dulu, habis ngomong baru mikir. Kadang-kadang kita nyesel nih. Aduh kenapa sih tadi saya ngomong begitu? Nah buat Petrus, dia juga nggak mikir. Pokoknya gini, kalau itu Tuhan, dia tahu ya Tuhan yang bisa. Kan sebelum peristiwa ini ada peristiwa juga angin ribut. Di mana Tuhan Yesus tidur. Dan pasti di situ Petrus juga ngelihat ketika Tuhan menghardik ombak dan taufan. Ya, angin dan taufan. Lalu Tuhan bilang, "Diamlah, tenanglah." Ya, bayangin, seketika itu juga danau itu pun tenang. Waduh, Petrus pasti ternganga-nganga. Dia melihat bagaimana 5.000 orang kenyang, 5.000 orang laki-laki. Dan itu pun masih sisa 12 bakul. Jadi, dengan keyakinan yang artinya Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Artinya, menurut Petrus, nggak ada yang mustahil. Kalau itu memang Tuhan. Pasti bisa. Lalu Tuhan Yesus jawab, datang ke sini. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya kalau nanti ketemu Petrus, saya mau tanya juga sih. Waktu Bapak ngomong begitu tuh Bapak kepikir nggak ya? Ini tuh lagi badai, lalu Bapak minta jalan di atas air. Yang pasti airnya kan bukan air rata, tenang. Ini kan airnya kan gelombang. Bapak kepikir nggak ya? Saya tuh penasaran juga, kenapa nekat? Kenapa nekat? Ya. Tapi Yesus bilang, datang. Ya. Dan saya heran juga dengan respon Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus tuh melihat kepongahan, kalau mau ngomong kepongahan atau apa, Tuhan tuh seperti ngelihat kita, aduh kamu tuh ya nggak ngerti apa-apa, kamu tuh ya kecil gitu ya. Tapi kok Tuhan tuh mau ngeladenin kita gitu loh. Ngeladenin. Ya, jadi tuh kita tuh siapa ya? Kadang-kadang tuh saya berpikir ya, makanya ayolah ibu-ibu, kita tuh kalau ada apa datangnya sama Tuhan. Sekarang nih ya, kan saya banyak webinar tentang masa COVID nih, stay at home. Saya cuma bilang begini, ibu-ibu kalau sudah pusing sama anak ya,
pusing, udah nggak tahu nih ya kan, stay at home ini. Suami ada di rumah, anak ada di rumah 24 jam, jadi makin kelihatan jeleknya, makin konflik. Lalu kita juga capek, lelah. Kayaknya baru masak, tahu-tahu udah masak lagi, makan pagi, baru selesai, tahu-tahu udah makan siang selesai, tahu-tahu udah makan malam. Dapur nggak ada bersihnya. Meja makan juga, anak buka kulkas tiap 10 menit. Sampai ada di grup ibu-ibu tulisannya begini, ini ya, saya sudah stres ngadepin anak, sudah habis martabak sampai 6 potong. Ya, nggak tahu bercanda, nggak tahu beneran. Lalu ini kalau saya sampai ke psikiater, ini kayaknya gurunya nih mesti bayarin nih ongkos ke psikiater. Boleh nggak? Waktu Anda rasa Anda begitu lelah, Anda burn out, jenuh, stres, Anda datang sama Tuhan. Kita ngomong aja apa adanya. Tuhan, saya capek banget nih. Aduh Tuhan, saya bete. Aduh Tuhan, udah. Kayak apa perasaan kita? Dia mau meladeni. Ada satu ungkapan ya, sangat menarik sekali. Tulisannya kurang lebih begini. Hanya seorang anak kecil yang berani membangunkan seorang raja di jam 3 pagi. Apa maksudnya? Hanya seorang anak kecil yang bisa membangunkan seorang raja. Si anak kecil ini nggak mikir rajanya bakal marah, rajanya bakal terganggu. Pokoknya dia jam 3 pagi, dia datang aja, dia ngebangunin yang seolah-olah, aduh aku nggak bisa bobo, aku nggak bisa tidur. Seperti itulah kita datang sama Tuhan. Yang kita mengatakan, Tuhan, saya begini. Dan apakah kita sedang menguji Tuhan atau menantang Tuhan? Itu tergantung motivasi. Kalau kita bilang, Tuhan, kalau Engkau ada, sembuhkan suami saya. Kalau Engkau ada, walaupun saya jalan di dalam kerumunan, saya tidak akan kena COVID-19. Itu namanya nantang Tuhan. Ya. Dan kita ini siapa yang bisa menantang Tuhan? Ayolah kita harus kenal diri kita. Petrus nggak bisa jalan di atas air kalau bukan Tuhan yang memampukan. Karena Petrus manusia, tetap ada berat jenis dan dia pasti tenggelam. Ya, karena berat jenisnya lebih daripada air. Jadi, apa yang dialami oleh Petrus kemudian? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, kata dirasanya, ya, tetapi ketika dirasanya, dia merasakan tiupan angin. Sebetulnya kata aslinya adalah begini. Ketika dia melihat, nah yang dilihat itu bukan angin nggak kelihatan. Tapi dia bisa membayangkan, ya, melihat, membayangkan akibat daripada tiupan angin itu. Jadi, begitu dirasanya tiupan angin, yang artinya begitu dia sudah mulai berpikir, ini nih angin menerpa saya, ini kalau kencang, aduh tenggelam nih saya nih, tenggelam. Maka apa perasaan yang muncul? Takut. Takut. Dan begitu dia takut, dia mulai tenggelam. Dan sebetulnya waktu dia tenggelam, pertanyaan kita begini. Waktu dia jalan di atas air, mestinya mah itu tenggelam. Bagaimana dia bisa nggak tenggelam? Karena mata dia fokus kepada Allah, dia nggak ragu, dia nggak takut, dia nggak bimbang. Dan waktu dia fokus kepada Allah, Allah memampukan dia untuk dia berjalan di atas air. Dan dia hanya fokus kepada Kristus. Tapi begitu fokusnya beralih kepada angin, dirasanya tiupan angin, dia menjadi takut. Begitu seseorang menjadi takut, khawatir, apa? Nah, di dalam bahasa asli takut itu artinya bercabang. Pikiran yang bercabang, kita ini takut, khawatir. Sesuatu yang begini, misalnya katakan, anak Anda belum pulang. Anda khawatir nggak? Khawatir. Khawatir, biasanya sudah pulang jam 5 sore, ini kenapa belum pulang?
Lalu pikiran kita bercabang, jangan-jangan dia diculik, jangan-jangan dia kecelakaan, jangan-jangan. Nah itu cabang-cabang itu yang membuat kita seolah-olah, Tuhan, kalau ini kayak begini gimana? Kalau sampai anak saya diculik gimana? Kalau sampai anak saya sakit? Kalau sampai suami saya meninggal? Kalau sampai anak saya meninggal, bagaimana? Nah, ketika rasa takut, rasa khawatir itu menyelimuti kita, di situ kita tenggelam. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan fokus. Ya, tenggelam. Fokus on Jesus, not on the storm. Jadi kapan kita tenggelam? Whenever we walk by our senses, we walk in fear. Kita jalan di dalam ketakutan. Senses kita ya, mata, hidung, telinga, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, saat ini membuat kita takut, bukan? Jadi kalau kita lihat baru-baru ini ada sekumpulan orang-orang yang mestinya Korea sudah beres. Tetapi ada rupanya sekumpulan orang yang ketemu lagi. Ya akhirnya terjadi lagi, seratusan orang terpapar lagi COVID-19. Ya kalau kita mau jalan di dalam ketakutan, semua juga kita serba menakutkan dunia ini. Tapi when we allow fear to dwell in our minds, ya, faith leaves us. Kalau ya kita izinkan ketakutan itu berdiam di dalam pikiran kita, maka iman kita akan meninggalkan kita. Nah, apa sih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kita bisa melihat Allah karena kita beriman bahwa Allah ada. Dari mana kita melihatnya Allah ada? Kita melihatnya matahari coba. Siapa yang ngatur kok bisa tiap pagi terbit? Kita bisa lihat bunga-bunga, kok bisa nggak usah ada yang menanam, memberikan pupuk, bisa berbunga dengan indah. Kita melihat bagaimana burung pipit yang bisa hidup, nggak ada yang pelihara, cuman Tuhan yang pelihara. Kalau kita izinkan ketakutan menguasai kita, menguasai pikiran kita, maka nggak ada tempat buat iman. Iman itu berdiam di dalam pikiran kita, perasaan kita, dan hati kita. Karena itu tempatnya hati. Hati itu tempat bertahtanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi, kapan sih Anda mulai tenggelam? Kalau Anda hanya memakai mata Anda, telinga Anda, semua indera Anda untuk melihat, untuk merasakan. Tapi mata iman Anda yang mesti terus memandang kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa dan maha kasih. Allah mampu. Karena itu Allah maha kuasa. Tapi dia mampu, mau nggak? Ingat, dia bukan hanya Allah yang maha kuasa. Dia juga Allah yang maha kasih. Jadi makanya di sini dikatakan, Lord, save me. Tuhan tolong saya. Ketika dia datang, nomor satu, dia cuma bilang, Tuhan tolong saya. Doa yang sangat singkat, Tuhan tolong saya. Kalau Anda udah nggak bisa berdoa macam-macam, kalimat ini aja deh, Tuhan tolong saya, selamatkan saya. Lord save me. Anda ingat kisah Daud menghadapi Goliat? Waktu Daud dipakein baju, bajunya berat sampai dia nggak bisa bergerak. Akhirnya baju perang ya, karena baju perang kan mesti ditutupin besi supaya ditombak nggak kena, kasih lembing nggak kena. Jadi dia bilang, daripada saya pakai baju ini dan saya nggak bisa jalan, saya tanggalkan. Wah, orang pasti akan pikir sok jago. Waduh, nekat nih. Berani amat ngadepin Goliat yang adalah seorang pimpinan ya dari pasukan tentara yang dimana pasti terlatih. Sudah puluhan, ratusan, ribuan
Bagaimana dengan Daud? Daud nggak pernah perang. Pipinya masih kemerah-merahan. Berumur 17 tahun. Biasa bergaulnya dengan kambing domba. Tapi saat itu dia bilang, kamu datang dengan pedang, dengan tombak, ya. Wah, dengan peralatan perang. Tapi saya mau datang bukan dengan alat-alat. Saya mau datang dengan nama Tuhan. Itulah imannya Daud. Saya datang dengan nama Tuhan. Dan tentu dia pakai, itu batu-batu ya. Ada 5 batu licin. Kenapa? Tentu dia punya pengalaman. Pengalaman bersama dengan beruang, harimau, singa gitu ya. Serigala, dia harus hadapi itu untuk menyelamatkan domba-domba. Pengalaman itu ada. Tapi pengalaman melawan Goliat nggak pernah ada, cuman baru kali itu. Jadi dia tahu bukan dia sesumbar, sombong. Wah, semua bisa saya kalahkan kok, beruang, binatang apa. Kamu juga kayak beruang. Enggak. Dia tahu dia terbatas. Makanya dia bilang, saya datang dengan nama Allah. But I come to you in the name of the Lord. Dia datang dengan nama Allah. Disitulah percaya dirinya dia. Ibu-ibu, nekat itu sebagian dari iman. Cuman bedanya, nekat itu, kalau nekat lebih besar dari imannya, nekat itu namanya berani mati itu. Karena nggak mikir. Kita dikasih hikmat sama Tuhan. Dikasih akal budi. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu bisa mengetahui mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang Tuhan kehendaki. Nah, itu semua mesti diuji. Diuji oleh apa? Oleh iman kita. Jadi ketika Daud memang harus melempar. Tetapi masalahnya batu itu sampai nancep di keningnya si Goliat. Siapa yang masukin? Bayangin ya, kita punya tulang dahi itu keras sekali. Masa sih hanya gara-gara batu bisa pecah itu tulang? Bisa pecah dan batu itu bisa masuk mengenai otak, langsung mati saat itu juga. Nah, jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, tapi Tuhan yang mau menolong. Tuhan yang ada di sisi kita, ya. Kemana engkau pergi, Tuhan juga pergi. Di mana engkau ada, di situ Tuhan ada. Ya, be not afraid, I go before you. Nggak usah khawatir, Tuhan udah jalan di depan kita. Tuhan jalan di depan masa depan kita. Di masa depan kita memang sungguh ada. Dan Tuhan sudah hadir di masa depan kita. Tuhan tahu 3 bulan lagi kita ngapain, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu. Dan oleh karena itu, ketika Tuhan tahu dan Tuhan mau, disitulah dasar iman kita. Kita mengenal Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha kasih. Jadi segera Yesus mengulur tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Paling tidak kita ketemu 2 kata segera ya. Jadi yang belakangan ini, yang ayat terakhir, segera Yesus mengulurkan. Jadi nggak pakai begini, nah tuh apa saya bilang ya tadi, kalau udah fokusnya beralih, maka kamu akan takut, dan kalau kamu takut, kamu jadi ragu, dan akhirnya kamu tenggelam. Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan langsung ambil tangannya, ambil tangan kanannya. Jadi Anda lihat ya, tangan kita dipegang, dan Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi memang ketika kita kurang percaya, kita gampang sekali bercabang. Kita menjadi bimbang. Fokus aja sama dia. Jangan fokus dengan yang lain. Karena yang lain tuh ada batasnya. Yang lain itu nggak selama-lamanya bisa kita andalkan. Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang bimbang, orang yang mendua hati. Dan ketika dia mendua hati, maka
hatinya bercabang, hatinya nggak bisa fokus. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begini gimana? Dan itu memang biasa ya, ibu-ibu. Fokus on him, not the storm. Ayo, fokus kepada dia dan bukan kepada badai. Bukan kepada badai itu. Ya. Jadi, ya. Ada satu lagu judulnya He, ya. Kata-katanya sangat bagus sekali. He can turn the tides and calm the angry sea. Ya. Dia bisa menenangkan ya laut yang marah. Ya, he alone decide who writes the symphony. Dia yang kasih note-note yang bisa kita tulis menjadi lagu. He lights every star that makes our darkness bright. Dia yang menerangi tiap bintang. Sehingga malam kita tidak gelap. Jadi kegelapan kita juga bisa menjadi terang. He keeps watch all through each long and lonely night. He still finds the time to hear a child first pray. Saint or sinner call and always find him there. And though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. Meskipun kita membuat dia sedih, ya ketika dia melihat bagaimana kita hidup, tapi Tuhan bilang, saya memaafkan, saya mengampuni. Kita tahu Tuhan melihat kita apa adanya. Tuhan tahu kita lemah, Tuhan tahu kita terbatas. Mau nggak kita datang kepada Dia dengan mengatakan, Tuhan, ini saya apa adanya. Saya takut, saya khawatir. Walaupun di Filipi 4 ayat mengatakan, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi kalau engkau sampai khawatir, apa yang dikatakan? Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam Dia. Nyatakan. Dengan apa? Dengan bersyukur. Segala sesuatu bisa kita bersyukur. Lihat apa yang baik. Kalau rumah berantakan artinya anak-anak masih di rumah, bersyukur. Meja berantakan kita bersyukur, berarti masih ada makanan. Dan he'll always say, I forgive. Sebagaimana dia mengampuni Petrus. Hai orang yang kurang percaya dan bimbang. Tuhan juga akan mengampuni kita. Ya, asal kita mau datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami belajar dari peristiwa Matius 14. Di mana murid-murid saat itu juga sedang belajar mengenal Engkau. Kalau mengandalkan manusia tidak mungkin. Karena yang dilawan oleh manusia bukan sepadan dengan kekuatannya. Kami tidak bisa menguasai alam, apalagi virus ini, sampai di mana penyebarannya kami tidak tahu. Tapi Engkau Allah yang tahu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang juga Maha Kuasa dan Maha Kasih. Engkau mau melakukan pertolongan bagi kami, umat percaya. Ajar kami untuk bersandar, berserah hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikan kami iman, sekalipun itu sebesar biji setawi. Karena begitu kami memandang kepada sekeliling kami menjadi takut, kami menjadi ragu, dan ketika kami ragu dan takut, maka kami tenggelam. Terima kasih Tuhan, dengar seluruh doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.